Tuhan, untuk menyembahmu, urapi setiap kami
siap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Sorakan haleluya. Haleluya.
lagi di tempat ini. Saya sedikit terkejut saudara. Biasanya CF ini tidak pernah terlambat ya, mengingatkan saya. Tapi masuk dari Selasa saya lupa ya. Saya sendiri lupa kalau saya punya tugas di tempat ini ya. Terus kemudian anak-anak rohani saya mengingatkan, saya jadwalkan hari ini doa malam sebenarnya CF. Tiba-tiba anak rohani saya mengingatkan, besok itu tugas di CF. Waduh ya jangan ya. Terus saya kontak CF, benar nggak saya tugas? Benar. Nah ini yang bukan sebuah kebetulan. Tiba-tiba saya dikasih flyer ya. Padahal saya sudah menyusun bahan khotbah itu ya. Saya dikasih flyer, judulnya kalau tidak salah kasih yang sempurna. Tapi ini pernyataan Tuhan saya. Ternyata saya menyusun khotbah itu tentang kasih yang sempurna. Jadi bukan sebuah kebetulan saya berada di tempat ini. Gembala saudara di tempat ini memberikan tema kasih yang sempurna. Bisa buka slide saya? Bisa dibuka nggak slide saya? Khotbah saya pada malam hari ini saya berikan judul Mephiboset. Hilang pastor. Hilang ya? Di chat WA. Coba dibuka saudara. Nah, sambil kita menunggu slide, siapa di tempat ini yang sudah mendengar Mephiboset? Itu pasti guru sekolah minggu ya? Kalau guru sekolah minggu tidak asing dengan nama ini ya. Bahkan anak-anak STT pun itu kadang-kadang bingung siapa sosok ini. Berbicara tentang Mephiboset, berbicara tentang tipologi kasih Tuhan yang sempurna. Hilang ya? Mau saya kirim ulang aja, sebentar ya. Di nomor mana? HP-nya Fani aja. Bisa dibuka. Ya itu sudah saya kirim, bisa dimasukkan. Jadi berbicara tentang Mephiboset, ini berbicara tentang kasih Tuhan, tipologi kasih Tuhan yang sempurna. Kita baca bersama-sama 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Mungkin ada saudara yang sudah menemukan sambil menunggu slide-nya. 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang keempat. Ada yang sudah menemukan? Sekarang zamannya Alkitab ya. Bukan Alkitab lagi, Alkitab. Ibu sudah menemukan? Dibaca yang keras. Ia bernama Mephiboset. Alkitab mencatat Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Ya. Kita ketahui bahwa ayahnya yang bernama Yonatan ini adalah sahabat dari Raja Daud. Ketika Raja Daud itu diburu oleh Saul, mau dibunuh, sang anak yaitu Yonatan membocorkan skenario pembunuhan
yang akan ditujukan kepada Raja Daud. Sehingga Raja Daud dapat selamat oleh karena Yonatan. Ketika Raja Daud memerintah, dia teringat akan hutang budi ini. Dia teringat akan hutang budi di mana dia pernah diselamatkan oleh karena Yonatan sahabatnya. Kemudian apa yang Raja Daud perbuat kala itu? Ya, toh? Sudah bisa dibuka, Bapak? Dua Samuel pasal 9 ayat yang pertama. Ada yang sudah menemukan? Nah, ini sudah. Next. Ya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Oleh karena Yonatan, tadi saya bercerita ya, bagaimana Yonatan mencoba menyelamatkan Daud dari skenario pembunuhan yang dirancangkan oleh bapaknya. Begitu ya. Jadi pada hakikatnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah ditakdirkan binasa. Anda dan saya ditakdirkan binasa. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan berusaha mencari saudara dimanapun saudara berada tanpa melihat saudara itu timpang atau tidak. Mephibosheth melambangkan tipikal manusia yang penuh dosa, yang pincang, yang cacat sejak lahir. Itu adalah tipologi saudara dan saya yang dilahirkan oleh karena dosa asal. Next. 2 Samuel pasal 9 ayat yang kedua sampai kelima saya rumuskan begini. Maka diutusnyalah Siba hambanya serta menyuruhnya mengambil dia atau Mephibosheth dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Jadi Daud ini mengutus hamba kesayangannya, hamba yang dipercayainya, untuk mencari yang namanya Mephibosheth itu. Kalau Daud itu punya pikiran logis, Mephibosheth adalah garis keturunan langsung Raja Saul yang masih hidup. Kira-kira dia bisa kudeta enggak? Bisa enggak? Sangat bisa. Tetapi Daud memerintahkan hamba yang paling dikasihi, hamba kepercayaannya, untuk mencari sisa keturunan dari Raja Saul. Saudara yang saat ini penuh dosa, saudara saat ini yang berada di dalam Lodebar, Elohim mengutus putra yang dikasihinya untuk mencari saudara dan saya, mengangkat dari lumpur dosa. Perlu diketahui bahwa neraka itu tidak diciptakan untuk iblis, untuk manusia, tetapi diciptakan untuk iblis. Jadi pada dasarnya ketika manusia terlahir, Tuhan menciptakan manusia dengan baik adanya. Tetapi oleh karena dosa manusia jatuh. Tetapi Tuhan sadar bahwa Dia sangat mengasihi makhluk yang namanya manusia ini. Sehingga Dia merencanakan keselamatan yang panjang, dimulai dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir sampai dengan saat ini. Dia mengutus putra yang dikasihinya. Dia mencari saudara dan saya, mengeluarkan saudara dan saya dari Lodebar, dari lumpur dosa yang berujung kepada maut ini. Dia turun ke dalam jurang maut, dia mencari saudara dan saya. Next. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Mephibosheth jawabnya, inilah hamba Tuhan. Jadi ketika Siba ketemu, dia ngomong, Raja Daud mencarimu. Sebagai seorang Mephibosheth pasti timbul tanda tanya besar. Ya. Dulu kakeknya pernah merancangkan pembunuhan terhadap Daud. Pasti ada rasa was-was,
ada rasa takut. Benar nggak? Ya. Sehingga dia menyatakan dengan ketakutannya, ya, dengan keterdesakannya dia mengatakan, inilah hamba Tuhan. Ya. Dan inilah kita ketika saudara dicari oleh Tuhan, ketika saudara ditemukan oleh Tuhan, apa bentuk pernyataan saudara kepada Tuhan? Apakah saudara mengatakan bahwa ini aku Tuhan? Atau saudara menolak? Ketika saudara ditemukan oleh Tuhan, jangan Tuhan, jangan aku, karena tahu dosa yang melingkupi, sehingga justifikasi pikiran buruk, wah ini Tuhan pasti menghukum aku. Ataukah saudara seperti seorang Mephiboset yang menyatakan, Tuhan ini aku Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Kemudian aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang saunemu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Anda bayangkan, kita yang orang berdosa, yang tidak layak, oleh karena kebenaran Kristus, kita yang tidak layak menjadi dilayakkan oleh karena Tuhan. Anda yang tidak benar menjadi dibenarkan oleh karena Tuhan. Siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan? Ternyata manusia itu adalah makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Katakan kanan dirimu, kau spesial di hadapan Tuhan. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kadang-kadang dosa yang meliputi manusia mengintimidasi manusia itu. Tuhan Yesus turun datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi dosa yang ada dalam diri saudara mengintimidasi pikiran saudara bahwa Tuhan aku tidak layak. Dosa itu melingkupi saudara, menjustifikasi diri saudara. Iblis mencuri hal ini, mencuri damai sejahtera, sehingga dia terus mengintimidasi saudara bahwa Anda adalah orang berdosa. Anda harus sadar, Tuhan Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya, menguduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Anda saat ini adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Anda bukan lagi orang berdosa. Kalau di antara saudara mungkin masih ada dosa-dosa yang melekat, Paulus katakan orang itu jatuh di luar kasih karunia. Dia harus kembali kepada jalan yang benar, karena dia sadar bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Next. Kemudian Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yaitu bernama Mika. Dikatakan di sana apa? Semua orang yang diam di rumah Siba, termasuk Mephiboset ini, ya toh, adalah hamba-hamba Mephiboset. Jadi hamba-hamba Siba ini, ya toh, adalah hamba Mephiboset. Jadi hak waris kerajaan surga menjadi milik saudara dan saya. Anda tidak hanya warga kerajaan surga saja, tetapi Anda adalah ahli waris seluruh isi kerajaan surga. Amin. Anda harus sadar, mindset berpikir kita harus dirubah. Anda adalah manusia roh yang hidup di dalam daging. Suatu saat manusia roh ini akan kembali kepada manusia roh ini akan kembali kepada warga negaranya, yaitu warga kerajaan surga. Anda dimateraikan di sini. Mindset berpikir saudara harus Anda rubah. Tidak ada dosa lagi yang menutupi mata saudara. Tidak ada dosa lagi yang menutupi hati saudara. Anda katakan di dalam hati saudara bahwa aku adalah warga kerajaan surga. Saat aku menjadi warga kerajaan surga, seluruh isi surga
adalah milik kebenaran. Amin. Ya? Terus kemudian demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota kudus, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Ini yang luar biasa. Anda bukan hanya memiliki seluruh isi surga, ya, tetapi dikatakan Anda adalah pengantin Kristus. Anda makan sehidangan dengan Kristus. Anda memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika saudara warga surga yang ada di tempat ini, warga surga hanya mencari surga. Tidak ada sesuatu yang fana yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ketika saudara warga surga yang ada di tempat ini, carilah terus hadirat Tuhan. Ya, terus tinggal di dalam hadirat. Dan sadari penuh bahwa kita ini adalah manusia yang hidup di dalam daging yang sementara. Pada saat akhirnya kita kembali kepada yang punya kehidupan. Kemudian ada pun kedua kakinya timpang. Ternyata di sini disebutkan lagi ayat ini. Ya. Walaupun manusia itu hidup di dalam daging, yang terkadang manusia itu dibayangi tentang dosa, tetapi dia tetap janji Tuhan, dia akan makan sehidangan dan raja. Next. Kemudian ternyata Mephiboset itu tinggal di istana yang megah. Ya. Biasanya kalau musuh politik yang satu sudah naik, yang turun digenjot. Benar nggak ya? Yang satu sudah naik, yang turun digenjot. Yang turun pun tidak mau ngalah, ya, mulai nyinyir kepada yang memerintah. Tetapi Mephiboset berbeda. Dia sadar bahwa dirinya tidak layak hidup di istana yang megah. Dia menyadari keberadaannya, tetapi Daud tetap memposisikan dia setara dengan dirinya. Dia tinggal di istana yang megah. Next. Di mana dosa itu bertambah, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Injil tidak berkata tentang apa itu kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi Injil berkata tentang apa yang Kristus telah kerjakan untuk kita, yaitu kasih yang sempurna. Amin. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih agape, ya, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa, Mas? Kasih yang sempurna itu kasih yang tidak mengharapkan kembali. Jadi saudara adalah makhluk-makhluk yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Anda memiliki kasih yang sempurna. Next. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika saudara masih berdosa. Jadi mungkin ada di perasaan di hati saudara saat ini, malam hari ini, yang belum beres tentang diri saudara. Anda harus selesai malam ini. Jangan dosa terus melingkupi menutup mata hati saudara dan terus mengintimidasi saudara bahwa aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu. Dikatakan firman Tuhan, akan tetapi Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika saudara masih berdosa. Jadi ketika saudara masih berdosa pun Kristus mencari saudara. Jadi Kristus datang bukan karena Anda kudus, Anda benar, sehingga dia datang mengumpulkan orang-orang kudus. Tetapi karena ketimpangan saudara, Tuhan Yesus itu mencari saudara. Itu yang harus saudara-saudara. Next. Kasihnya itu tidak pernah berubah selama-lamanya bagi orang-orang yang dikasihi. Jadi kasih itu betul-betul sempurna. Kasih itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih itu sempurna. Dia tidak lengkap oleh karena zaman. Dia tidak berkurang oleh karena sikap dan attitude saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
kasih itu benar-benar sempurna. Dia mengasihi saudara apa adanya, walaupun saudara mungkin tidak. Next. Kemudian apa yang pesan yang kita ambil dari kisah Mephiboset ini? 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yonatan yang cacat kakinya, dia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, Ina pengasuhnya mengangkat dia. Waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Ternyata hidup kita pun bisa mengalami musibah dengan tiba-tiba. Tuhan merancangkan segala sesuatu dengan baik adanya, saudara. Ya. Mulai dari kejadian, Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Dikatakan di bawah ayat itu tertulis apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan baik adanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara tiba-tiba sudah merancangkan segala sesuatu dengan indahnya, step by step, yang mungkin Anda dalam bisnis, tiba-tiba Anda terpuruk jatuh, itu bukan karena Tuhan, ya. Tetapi mungkin saudara tidak waspada tentang strategi saudara. Jadi saudara harus perlu ingat bahwa Tuhan kita itu memiliki kasih sempurna. Dia bukan Tuhan yang murka, Dia bukan Tuhan yang jahat, yang selalu menuduh seseorang dengan dosa yang dia punya. Tetapi Tuhan itu punya kasih yang sempurna. Yang berikut adalah apa yang kita ambil dari kisah Mephiboset ini. Next. Yang kita ambil bahwa Ia memanggil kita ketika kita masih di Lodebar. Berbicara tentang Lodebar itu berbicara tentang pergumulan, permasalahan yang ada dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari saudara. Mungkin saudara punya permasalahan pribadi, mungkin saudara punya dosa yang tidak terselesaikan, mungkin saudara punya masalah apapun pergumulan saudara. Lodebar juga berbicara adalah kandang babi di kisah anak yang hilang. Kemudian Lodebar berbicara tentang tepi sumur di siang hari di dalam perempuan di Samaria. Lodebar berbicara tentang di atas bantal batu di dalam kisah Yakub. Dan Lodebar berbicara tentang di perut ikan dalam kisah Yunus. Jadi apapun masalah yang saudara alami, mungkin saya, Pastor Erwin, Jevani tidak memahami saudara satu persatu. Anda yang di dalam Lodebar, ingatlah Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mencarimu. Walau engkau seolah-olah menolak Dia, Tuhan Yesus tetap mencarimu. Walaupun engkau terhilang di antara kumpulan para domba, Tuhan Yesus meninggalkan kumpulan itu dan mencari. Jadi saudara harus sadar, mindset berpikir kita harus kita rubah. Jangan Anda terintimidasi oleh dosa sehingga Anda tidak bisa melangkah ke next berikutnya. Anda terintimidasi dengan dosa sehingga Anda tidak berani melangkah menuju step yang seharusnya saudara maju, tetapi Anda hanya diam di tempat. Karena pikiran mindset berpikir saudara bahwa Anda tetap bergelimang di dalam dosa. Kasih itu demikian sempurna. Seberanjak pulang dari tempat ini, saya harapkan warga-warga surga yang ada di tempat ini berubah mindset berpikir saudara bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, dan kasihnya adalah sempurna. Next. Kemudian kisah Mephiboset berbicara tentang Yesus yang mau menggendong saudara.
Mephibosheth itu tidak berdaya karena itu Daud mengirimkan pesuruhnya untuk menggendongnya. Anda tidak mampu masuk ke dalam kerajaan surga seorang diri walaupun Anda warga kerajaan surga. Harus yang punya surga, yang bisa turun ke dunia dan membawa Anda warga negara surga untuk kembali kepada kerajaan surga. Elohim mengutus putra yang dikasihinya untuk menggendong saudara dan saya. Anda teramat spesial di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah menderita untuk saudara dan saya. Ya. Dia mati, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Ternyata ketika dia naik surga, dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Dikatakan apa? Tuhan Yesus siapkan kaplingan surga untuk saudara. Ya. Dia siapkan tempat terlebih dahulu. Ternyata tidak berhenti di situ. Dia turun lagi menjemput saudara, menggendong saudara, seperti kisah Mephibosheth yang menyuruh Sibah hambanya menggendong Mephibosheth yang timpang untuk masuk ke istana yang megah. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat mengatakan, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, ya? Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya masih teringat lagu sekolah minggu yang tadi ingat Mephibosheth, pasti tahu ayat-ayat. Sampai masa tuamu apa? Aku Yesus tetap diam. Terus apa? Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Terus apa? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ya. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan Yesus mengasihi. Jadi sepulang dari tempat ini saudara harus fight. Ya. Kalau Anda punya pergumulan, Anda harus fight. Ya. Anda harus berani. Bahwa Yesus beserta, gada dan tongkatnya beserta. Aku tidak diam di dalam lembah kekelaman. Tuhan Yesus yang bersamaku membawa aku keluar dari lembah itu. Gada dan tongkatnya menyertai. Amin. Next, yang terakhir. Betul yang terakhir ya? Masih ada lagi. Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Syaratnya apa? Halo, syaratnya apa? Syaratnya datang. Begitu. Berbicara tentang datang itu berbicara tentang percaya. Syaratnya Anda adalah percaya. Banyak orang mengatakan, "Oh, tak ada di wong Kristen ya. Mau bodoh ini percaya tak?" Gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Syaratnya Anda datang. Sekarang saya tanya kepada saudara tempat ini, Anda mau nggak datang? Anda mau nggak percaya? Atau Anda terintimidasi dengan dosa saudara? Bahwa saudara masih di kandang babi, saudara masih di Lodeba. Maukah saudara datang ke hadapan Tuhan? Ini jadi persoalan manusia. Banyak orang di dalam pergumulan, Tuhan, tolong aku. Tapi dia tidak membuka dirinya untuk Yesus datang ke dalam hatinya. Ini jadi persoalan. Dia datang ke gereja, dia datang mencari hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang penuh mujizat. Dia datangi kemanapun dia berada. Dia tidak sadar bahwa yang punya mujizat itu perlu datang di hatinya. Anda pada malam hari ini saya mengajak saudara, Anda tidak perlu kemana-mana. Bukalah hati saudara.
di hadirat Tuhan dan percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa kita sebenarnya sanggup menyiapkan diri sendiri sehingga layak di hadirat Tuhan. Tidak, hanya berdoa. Biarkan Tuhan yang berperan atas hidup saudara. Next. Kemudian di Samuel Mephiboset berkata tentang kasih karunia adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Ya. Jadi ketika Daud mencari Mephiboset, itu bukan inisiatif Mephiboset yang kepingin tinggal di istana yang bukan, tetapi inisiatif Daud. Begitu juga dalam kehidupan saudara. Bukan inisiatif saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi inisiatif Tuhan yang merasakan perlu bahwa dia harus memerintah bersama dengan makhluk yang spesial yang dikasihinya. Jadi itu yang harus saudara sadari. Kalau itu berbicara tentang inisiatif Tuhan, Anda harus menyerahkan seluruh hak prerogatif Tuhan untuk memilih saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Anda jangan membatasi diri saudara dengan argumentasi alibi duniawi. Dia sendiri yang berinisiatif mencari saudara dan saya. Jadi Tuhan sedang mencari kita. Kasih karunia berasal dari singgahsana kerajaan surga dan melacak kita ke tempat persembunyian dimanapun saudara berada. Kasih karunia itu mencari kita ketika kita tidak sedang mencarinya. Roma pasal 5 ayat ke-8 mengatakan, yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kami masih berdosa. Saya sudah semua balik berdiri, pemain musik di depan. Jadi kasih itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dia memiliki kasih yang sempurna, yang berinisiatif mencari saudara dari persembunyian saudara dimanapun saudara berada. Sepulang dari tempat ini, merubah mindset berpikir kita. Dari Anda yang terintimidasi dengan seluruh dosa saudara, menjadi orang yang